Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihwanul Hakim selaku dosen analisa berorientasi objek. Saya Imam Prakoso dari kelas IF 405 izin mempresentasikan jawaban tes analisa berorientasi objek. Ini kasusnya diilustrasikan pada sebuah klinik, misalnya klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual, belum terkomputerisasi. Nah, jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Nah, catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Nah, ini diagram alurnya. Yang pertama, pasien datang ke klinik. Nah, sudah pernah berobat. Kalau ya, dia bisa langsung menyerahkan kartu pasien kepada admin. Kalau tidak, pasien bersangkutan mengisi formulir pendaftaran. Lalu admin menerima kartu pasien atau form pendaftaran tersebut, lalu mendata pasien dan mengembalikan kartu pasiennya tersebut. Lalu pasien menunggu di ruang tunggu pasien. Lalu admin memanggil pasien ke ruang pemeriksaan apabila dokter sudah tersedia. Ini lalu pasien menuju ke ruang pemeriksaan. Lalu dokter memeriksa pasien. Nah, setelah itu dokter mencatat diagnosa dan resep. Nah, ini catatan diagnosa dan resepnya diberikan kepada admin. Admin menerima dan menyimpannya sesuai dengan nama pasien. Lalu pasien meninggalkan ruang pemeriksaan. Seperti itu alurnya. Nah, ini permasalahan dari proses bisnis yang tadi adalah pendaftaran pasien ini masih manual dengan menggunakan formulir fisik untuk mendaftarkan pasien. Nah, bagi pasien yang sudah pernah berobat menggunakan kartu pasien yang dimungkinkan pasien tersebut hilang. Nah, lalu dalam hal antrian, admin memanggil pasien untuk memasuki ruangan pemeriksaan secara manual, nah, karena belum adanya sistem antrian. Lalu penyimpanan catatan diagnosa dan resep masih manual. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dokumen pasien yang lama. Seperti itu. Nah, ini user requirements ya. Ini kebutuhan user-usernya. User-user yang ada menurut saya dibagi empat ya. Itu ada admin, ya, ada dokter, pasien, dan manajemen. Nah, admin sendiri ini dia harus mampu mendaftarkan pasien dengan cepat ya. Lalu mampu melakukan pencarian data pasien lama dengan cepat dan tepat. Lalu mampu mencetak nomor antrian pasien yang mampu melihat riwayat pasien, ya, data pasien. Lalu dokter mampu melihat data riwayat dan riwayat penyakit pasien yang diperiksa. Lalu juga dokter harus harus bisa mampu mengisi diagnosa dan resep pasien secara digital. Nah, pasiennya sendiri juga diharapkan mampu melakukan pendaftaran secara digital ya apabila nanti aplikasinya menggunakan aplikasi digital seperti itu. Lalu pasien juga perlu mengetahui nomor antrian yang sedang berjalan seperti itu. Dan terakhir ada manajemen, nih manajemen mampu melihat statistik dan laporan bulanan ya, laporan kinerja klinik tersebut. Seperti itu. Nah, requirements gathering, nah, ini pengumpulan kebutuhannya. Yang pertama ada observasi lapangan, yaitu dengan melihat langsung alur proses bisnis yang ada di klinik X. Lalu bisa juga dengan wawancara yang bertanya langsung mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh admin, dokter, pasien, dan juga manajemen sebenarnya.
Lalu dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan seperti formulir pendaftaran, catatan diagnosa, dan resepnya. Lalu mungkin juga kita bisa melakukan benchmarking yaitu melakukan pembandingan ya dengan proses bisnis klinik lain yang sudah melakukan digitalisasi. Nah, ini hasil pengumpulan yang diharapkan ya. Diharapkan dengan pengumpulan data tadi dengan metode-metode di atas kita mengetahui kolom data pasien yang perlu diinput ya apa aja seperti nama, NIK, dan seterusnya. Lalu mengetahui format formulir pendaftaran, catatan diagnosa, dan juga resep yang dibutuhkan. Lalu alur proses bisnis klinik tersebut, lalu mengetahui juga format laporan kinerja yang diharapkan seperti itu. Nah, ini diagram use case-nya. Use case-nya di sini saya buat jadi ada 8 yaitu input data pasien baru, ada pendaftaran ulang pasien, ada cetak nomor antrian, ada lihat statistik dan laporan kinerja, lihat riwayat pasien. Nah, ini riwayat pasien, input diagnosa dan resep, periksa pasien, dan lihat riwayat kesehatan seperti itu. Nah, ini diagram activity-nya. Ya, ini sudah saya selesai. Nah, ini diharapkan ya di use case ini admin dapat menginput data pasien baru, melakukan pendaftaran ulang pasien, cetak nomor antrian, dan lihat riwayat pasien. Nah, ini data pasien maksudnya ya. Kalau yang riwayat kesehatan ini, ya riwayat kesehatannya dokter aja yang mampu melihat seperti itu. Nah, dari dokternya sendiri mampu ini melakukan periksa pasien, yaitu dia misalnya sudah selesai pemeriksaan, dia melakukan apa notifikasi lah agar nomor antriannya berganti seperti itu biar antrian berikutnya dapat langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Ya, lalu juga dokter dapat melakukan input diagnosa dan resep. Lalu di sini ada manajemen dapat lihat statistik dan laporan kinerja bulanan klinik tersebut seperti itu. Nah, ini diagram activity-nya. Pertama dari mulai pasien datang ke klinik. Nah, itu nih apakah pasien baru? Jika pasien baru, input data pasien, admin, ya ini dilakukan oleh admin menginput data pasien baru. Ini juga bisa dilakukan oleh user sebenarnya, tapi untuk sementara kita hanya admin saja yang yang bisa menginput data pasien baru. Lalu admin juga mencari data pasien lama. Kalau misalnya pasien merupakan pasien lama ya. Ini pasien baru ini ya, input data pasien baru. Kalau tidak, mencari data pasien lama. Lalu, oh ini ada yang keluar. Nah, lalu kalau misalnya sudah ini nomor antrian ya, langsung di generate nomor antrian. Nah, setelah mendapat nomor antrian, pasien menunggu di ruang tunggu. Lalu, dokter memeriksa pasien. Nah, setelah nomor antriannya dipanggil, dokter memeriksa pasien. Lalu dokter menginput diagnosa dan resep pasien. Lalu setelah itu, setelah selesai, pasien dapat meninggalkan ruang pemeriksaan dan prosesnya selesai. Mungkin dari saya itu saja terkait dengan UTS ini ya, jawaban UTS, analisa berorientasi objek. Cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.